Playtime's over. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Marvel Anime Iron Man. Film ini adalah film animasi Iron Man dengan style anime, diproduksi oleh studio Madhouse dan dirilis pada tahun 2010. Menceritakan tentang Tony Stark yang berencana untuk pensiun sebagai Iron Man. Tony terbang ke Jepang untuk memperkenalkan armornya yang baru, sekaligus melatih pilot yang nantinya akan menggantikannya sebagai Iron Man. Di Jepang sendiri ternyata ada masalah lain. Ada kelompok yang mengincar armor Iron Man dan ingin menguasai Jepang. Sekali lagi, Tony mau tak mau harus mengenakan armor Iron Man-nya untuk menumpas kejahatan. Pada penasaran kan? Jujur saya juga baru dapat ini filmnya. Yuk sama-sama kita simak langsung alur ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Marvel Anime Iron Man. Let's check it out. Adegan dibuka dengan memperlihatkan pesawat terbang yang bersiap mendarat di Jepang. Pesawat tidak dikenal tiba-tiba mendekat dan hampir bertabrakan. Setelah dicek, itu ternyata adalah Tony Stark yang terkenal kaya raya itu, atau mereka mengenalnya sebagai Iron Man. Tony tiba di Jepang, negeri yang terkenal sebagai tempat matahari terbit. Ia disambut oleh Dr. Chika Tanaka, supervisor dari Stark Industry cabang Jepang. Selanjutnya Tony diminta untuk bertemu dengan seseorang dengan maksud menanyakan kedatangannya ke Jepang. Ia adalah Kuroda, Menteri Pertahanan khusus untuk melindungi Jepang. Tony menjelaskan sudah saatnya bagi mereka untuk bekerja sama, membangun negeri yang lebih baik. Tony rencananya akan membangun Ark Station di Jepang. Lanjut Tony menjelaskan, ia akan pensiun sebagai Iron Man dan mempercayakan armornya kepada pihak Jepang. Sebuah armor baru bernama Iron Man Dio akan diproduksi secara massal di lab Jepang. Untuk memastikan hal itu, Tony menghubungi Pepper. Semuanya berjalan dengan lancar. Iron Man Dio siap dikirimkan ke Jepang. Keesokan harinya, seorang wartawan bernama Nanami Ota dan fotografer bernama Ichiro Masuda diminta oleh editor Homura untuk meliput berita hot tentang kedatangan Tony Stark di Jepang. Di saat yang sama, ada 3 orang kandidat yang terpilih untuk mencoba armor Iron Man Dio. Segera Tony, Kuroda, dan rekan-rekan lainnya. Mereka pergi ke tes area untuk melihat kehebatan armor Iron Man Dio. Iron Man Dio sangat kuat karena bisa menahan tembakan dari tank. Tak perlu diragukan lagi, armor itu siap digunakan, yakin Tony. Setelah itu, Tony dihadang oleh para wartawan yang menanyakan tentang Iron Man dan tujuannya datang ke Jepang. Tony pun menjelaskan sama seperti yang ia jelaskan kepada Kuroda, yaitu dirinya yang pensiun sebagai Iron Man. Nanami yang mendekati Tony sempat salting, tapi ilfil ketika jiwa playboy Tony keluar. Ketika percobaan berikutnya, flight test, Tony sendiri yang memakai Iron Man Dio. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Armor itu tiba-tiba hilang kontrol dan terjatuh. Nanami membantu Tony mengantarkannya sampai ke rumah. Tony menjadi bertanya-tanya, apa yang salah dari rancangan Iron Man Dio miliknya. Ia lalu meminta Dr. Chika Tanaka untuk mendiagnosis armor itu. Ketika armor itu dipakai oleh salah satu kandidat, keanehan kembali terjadi. Dio menjadi tak terkendali, menyerang kandidat lainnya. Tak salah lagi, armor itu telah dihack oleh seseorang, kata Tony. Dio mencoba keluar dengan menembakkan beam ke segala arah. Ya, bagaimanapun juga, Tony harus kembali memakai armor Iron Man-nya untuk menghentikan Iron Man Dio. Iron Man melacak lokasi Dio dan berpacu kecepatan dengan armor buatannya itu. Pertempuran di udara terjadi. Dio mampu mengimbangi Iron Man, tapi hanya sebentar, karena Iron Man mampu membalikkan keadaan. Dio berhasil dilumpuhkan. Sesaat Iron Man mendekati Dio, ia diserang dari belakang.
Robot warrior bernama Scorpio mengaku berasal dari organisasi Zodiac. Ia diperintahkan untuk menghabisi Iron Man. Tidak peduli siapa yang memerintahkan robot itu, Iron Man tetap akan mengalahkannya. Scorpio berkata ia hanyalah awal, sebelum akhirnya Iron Man menembaknya sampai hancur. Sekembalinya Iron Man, armor Dio telah hilang dicuri oleh seseorang. Sebuah kapal terlihat mengangkut sebuah plutonium. Seperti bom nuklir, plutonium itu telah dicuri oleh orang yang misterius. Hari berikutnya, Nanami masih terus menyelidiki berbagai berita tentang Tony. Sementara itu, Tony dituduh sebagai penyeludup nuklir lewat kapal yang kebetulan. Kapalnya itu juga dari Stark Industry. Tony dituduh sebagai penyebab hilangnya plutonium dari kapal itu. Tony menjelaskan hal itu di hadapan Kuroda, bahwa ia tidak melakukan hal itu. Di hadapan orang-orang dengan lantang, Tony mengatakan semua tuduhan itu adalah kebohongan. Dibombardir pertanyaan, satu-satunya cara bagi Tony untuk menghindar adalah dengan menumpang mobil Nanami. Nanami meminta imbalan atas bantuannya, yaitu wawancara dengan Nanami. Dengan begitu akan sekalian membersihkan nama baik Tony. Setelah itu, Tony pergi menuju kapal di mana plutonium itu dikirimkan. Ia men-scan kapal itu untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Beberapa orang tergeletak tak sadarkan diri. Ia menanyakan keadaan yang terjadi kepada orang yang saat itu masih sadar. Ada yang menyerang kapal itu. Semacam robot aneh katanya. Sesampainya di bawah dek, ia diserang oleh robot kiriman Zodiac lainnya bernama Cancer. Ada berapa sebenarnya robot kiriman Zodiac ini? Iron Man menembakkan beamnya secara bertubi-tubi. Tembakan dari Cancer membuat Iron Man melarikan diri dari kapal. Serangan belumlah berakhir. Cancer mendorong Iron Man ke udara. Untungnya Iron Man berhasil menghempaskan Cancer ke laut. Iron Man menghubungi Kuroda, mengatakan bahwa Zodiaclah dalang dari pencurian plutonium. Kuroda tidak mempercayainya dan menyuruhnya untuk menghentikan penyelidikannya. Tidak menghiraukan perintah dari Kuroda, Iron Man menghack kamera CCTV, mengetahui siapa pencuri sebenarnya, dan memasukkan data itu ke armornya agar bisa melacak pencuri itu. Tony mengendarai mobil melewati Nanami. Nanami mengejar Tony karena Tony masih berhutang wawancara dengannya. Canggihnya sistem milik Tony mampu mengacaukan lalu lintas, membuatnya dengan mudah mengejar para pencuri. Ditembakkannya misilnya mengenai mobil pencuri itu. Nanami yang juga mengejar Tony tidak bisa menghindar, sehingga ia menabrak mobil pencuri. Tony yang ingin menangkap pencuri itu dihalangi oleh Kapten Nagato Sakurai, anggota JSDF, Japanese Self-Defense Force. Ini adalah kotanya dan Tony tidak boleh berbuat seenaknya di sini. Saat lengah, para pencuri itu kabur dan kotak plutoniumnya tertukar dengan kamera milik Nanami. Mereka kembali dengan menggunakan tank, mengejar Nanami menuntut kembali plutonium itu. Tony di dalam mobilnya menekan tombol yang otomatis akan merubah dirinya menjadi Iron Man. Tank itu dapat berkamuflase, menghilang sehingga Iron Man tidak bisa menyerangnya. Kapten Nagato membantu Iron Man. Tank itu kembali terlihat dan Iron Man segera menghancurkannya. Cancer yang maju kini. Ia belum kalah ternyata. Iron Man menyelamatkan Nanami. Round 2, pertarungan mereka selanjutnya. Iron Man sudah mempelajari gerakan Cancer. Jadi ia hancurkan tangan Cancer yang merepotkan itu terlebih dulu, melemparkannya ke udara. Tembakan repulsor menghancurkan Cancer. Wow, amazing. Nama Tony kembali pulih karena Nanami sendiri yang menuliskan beritanya. Seikat bunga dikirimkan Tony sebagai tanda terima kasih. Sementara Kuroda dan Kapten Nagato bertemu untuk membicarakan Tony, serta pandangan mereka terhadap Tony. Kapten Nagato bergerak menuju tempat rahasia, di mana di situ telah dipersiapkan armor khusus untuk dirinya. Di sebuah malam yang tenang, seorang pria berjalan-jalan di jembatan. Tiba-tiba sebuah tornado yang dahsyat muncul menerpa pria malang itu. Keesokan harinya,
Tony sedang mengawasi Ark Station bersama dengan Dr. Tanaka. Dr. Tanaka mendapat kabar dari Prof. Yamaguchi bahwa Prof. Ono telah meninggal akibat serangan tornado tadi malam. Tornado itu juga mengincar dirinya dan ia tidak tahu sebabnya. Sementara itu, Nanami beserta rekan-rekannya juga menyelidiki tornado aneh itu. Kabarnya tornado itu kerap muncul dan sudah banyak memakan korban jiwa. Berpindah ke militer base, tornado muncul di sana dan menghancurkan sebagian area di tempat itu. Iron Man pergi ke lokasi untuk mencari penyebab kemunculan tornado. Ia masuk ke dalamnya. Di dalamnya ia bertemu dengan robot zodiak lainnya bernama Aries. Aries yang mengendalikan tornado itu. Iron Man kesulitan mengalahkan Aries karena Aries jauh lebih besar dibandingkan robot-robot zodiak yang pernah ia hadapi. Hasilnya Iron Man dikalahkan. Nanami menemui Prof. Michelin yang saat itu juga bersama dengan Dr. Tanaka. Prof. Michelin menjelaskan ia bersama dengan Prof. lainnya sedang menyelesaikan proyek Tesla, Anti-Natural Disaster, mesin pencegah bencana alam. Dengan adanya alat itu, mereka bisa memanipulasi cuaca semaunya dan membuat Jepang menjadi lebih baik lagi. Sayang sekali, proyek itu tidak diselesaikan karena rancangannya tidak disetujui. Tornado telah sampai ke rumah Prof. dan menghantam rumahnya. Untungnya Prof. masih hidup dan bisa selamat. Sementara Tony yang kalah dari Aries malah disalahkan atas hancurnya kota oleh para pekerja yang ada di situ. Mereka tidak suka Tony berada di Jepang dan menyuruhnya untuk kembali ke negaranya sendiri. Tony mencoba menolong, tapi tetap para pekerja menolaknya. Ketika sebuah bus hampir tenggelam, Tony tanpa armor Iron Man-nya menyelam untuk menyelamatkan seorang ibu dan anak. Perlu bukti agar para pekerja itu percaya bahwa Tony adalah pahlawan, bukan sekedar orang kaya yang manja. Nanami dan Dr. Tanaka melakukan penyelidikan dari file-file yang ada, mengetahui ternyata Prof. Michelin yang menjual Tesla kepada Zodiac. Sesaat kemudian muncul Prof. Michelin. Ia melakukan semua ini agar proyek Tesla terselesaikan. Dengan sedikit trik, mereka berdua berhasil mengelabui Prof. dan kabur. Di Ark Station, Tony memperbaiki armor Iron Man. Dr. Tanaka mengatakan bahwa tornado itu dapat dihancurkan dengan EMP Cannon yang baru saja dibuat. Tony lalu bersiap untuk melawan Aries lagi. Prof. Michelin menjadi gila dan membiarkan dirinya tersedot ke dalam tornado. Iron Man masuk ke dalam tornado membawa EMP Cannon. Pertarungan kembali dimulai. Iron Man berhasil menempelkan EMP Cannon, menonaktifkan Aries. Tapi ia juga ikut terjatuh. Dr. Tanaka menyuruhnya untuk meribot armor Iron Man. Berhasil diribot sementara Aries telah hancur terjatuh di tanah. Kita kembali ke 5 tahun sebelumnya, sebelum Tony menjadi Iron Man. Tony memperagakan sebuah Screamer jet di Timur Tengah. Di perjalanan, helikopternya ditembak oleh kelompok teroris. Dirinya yang terluka dipaksa untuk membuat senjata bagi kelompok teroris itu. Di dalam gua, ia diselamatkan oleh tahanan yang berada di situ, bernama Ho Yinsen. Yinsen memasangkan magnetic chest plate untuk membuat Tony tetap hidup. Inilah awal pembuatan mini arc reactor. Mereka berdua merencanakan untuk kabur dari para teroris. Yinsen setuju untuk membantu Tony membuat armor Iron Man yang pertama. Tony memakai armor itu, sementara Yinsen mengorbankan dirinya, mengatakan kepada Tony untuk menyelesaikan apa yang telah ia buat. Dengan pengorbanan Yinsen, Tony berhasil keluar dari gua menyelamatkan dirinya, memastikan ia takkan menyia-nyiakan nyawa Yinsen. Kembali ke masa sekarang, seorang pembalap bernama Kawashima bersumpah untuk tidak lagi balapan setelah kecelakaan yang mematahkan kakinya. Namun setelah bertemu dengan Nanami, ia mengurungkan niatnya itu dan akan balapan lagi suatu saat nanti. Setelah itu, ia dihampiri oleh orang yang misterius, mengatakan ia masih bisa balapan, namun dengan satu syarat. Kawashima kembali melanjutkan impiannya sebagai pembalap. Tony dan Nanami hanya menonton di trek yang sama. Syarat agar Kawashima bisa balapan lagi adalah ia harus membunuh Tony. Ia mempercepat laju mobilnya mengincar Tony. Untungnya ia diselamatkan oleh Logan atau Wolverine. Dari mana juga munculnya Wolverine nih? Tiba-tiba ada aja.
Kawashima yang gagal dari misinya meninggalkan area balapan. Wolverine lalu mengatakan bahwa Zodiac telah banyak merubah manusia menjadi cyborg. Untuk itulah ia dikirim ke Jepang. Tony meminta kepada Wolverine untuk menyerahkan urusan Zodiac kepada dirinya. Wolverine memberikan flash disk kepada Tony, yang mungkin akan berguna suatu saat nanti. Keesokan harinya, Tony bersama dengan Nanami menemui Kawashima di sebuah gedung tua. Kawashima muncul namun memakai armor Zodiac, yaitu Taurus. Taurus terus menyerang Iron Man. Tidak bisa terus-menerus diserang. Iron Man menahan tanduk Taurus. Iron Man benar-benar terpojok. Lagi-lagi Wolverine datang membantu Iron Man. Dengan bantuannya, Taurus berhasil dikalahkan. Nanami membawa Kawashima yang terluka ke rumah sakit. Sementara Iron Man mendeteksi bahwa armor Iron Man Dio yang telah lama hilang bergerak mendekatinya. Hanya saja status pengendaranya tidak diketahui. Dio menyerang Iron Man. Beraninya menggunakan armor Iron Man untuk menyerang Iron Man juga. Tapi laser beam mengenai Iron Man dan ia pun terjatuh. Iron Man masih bisa melawan dan sekali lagi menegaskan bahwa armor itu adalah miliknya. Ia sangat terkejut mengetahui siapa yang mengoperasikan Iron Man Dio. Itu adalah sahabatnya, Ho Yinsen, yang ternyata masih hidup. Yinsen pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tony bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Yinsen.